Halo anak remaja, kembali ketemu lagi dengan kakak. Tetap semangat ya untuk belajar firman Tuhan. Kali ini kita belajar tentang Injil. Nanti kalian akan menyimak video berikut ini. Jangan lupa juga siapkan Alkitabnya. Nah, langsung aja ya. Selamat menonton. Tentu kalian pernah dengar kata Injil. Injil itu artinya adalah kabar baik atau berita baik. Jadi, kitab Injil adalah kitab yang menceritakan kabar baik. Lalu, seperti apa kabar baiknya itu? Kabar baiknya itu adalah Tuhan Yesus telah datang ke dunia untuk melepaskan manusia dari kutuk dosa serta memberi keselamatan dan hidup kekal bagi yang percaya kepadanya. Garis besarnya atau intinya, kitab Injil menceritakan tentang kehidupan Tuhan Yesus, dimulai dari silsilah Tuhan Yesus, kelahirannya, kematian, kebangkitannya, bahkan sampai kenaikannya ke surga. Di kitab Injil juga kita banyak membaca tentang mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Air menjadi anggur, orang mati dibangkitkan, orang lumpuh disembuhkan, dan masih banyak lain-lain lagi. Banyak juga ajaran Tuhan Yesus yang sudah kita tahu tentang kasih, pengampunan, bagaimana kita harus mengasihi musuh, bagaimana kita juga untuk belajar memberi. Semuanya itu ada di dalam kitab Injil. Ada 4 kitab dalam Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Masing-masing kitab terdiri dari beberapa pasal. Kitab Matius itu ada 28 pasal, kitab Markus 16, Lukas 24 pasal, dan kitab Yohanes ada 21 pasal. Yang paling banyak pasalnya itu ada di kitab Matius. Setiap kitab Injil menggambarkan Tuhan Yesus dengan cara yang ajaib dan unik. Karena di keempat Injil itu satu sama lain saling melengkapi dan isinya saling meneguhkan antara kitab yang satu dengan kitab yang lain. Program remaja tahun ini adalah pembacaan kitab Injil. Itu sebabnya kalian jangan bosan-bosan kalau kakak ingetin untuk selalu baca kitab Injil. Sekarang mari kita buka Alkitab kita di Markus 16 ayat 15. Di situ dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Artinya Injil harus diberitakan, disaksikan, karena itu berita baik. Setiap orang yang sudah mengerti Injil dan percaya pada Yesus mempunyai tugas atau kewajiban untuk menyampaikan Injil ke semua orang. Gimana caranya ya kak? Saya kan bukan pendeta atau penginjil. Oh, tidak harus menjadi pendeta atau penginjil baru memberitakan Injil. Dari hal-hal yang sederhana saja kita bisa memberitakan Injil. Nah, hal-hal sederhana apa saja yang bisa kita lakukan untuk memberitakan Injil? Seperti rajin baca Alkitab. Gimana kita mau ngasih tahu bahwa Yesus adalah jalan keselamatan dan hidup, Yesus adalah juru selamat, kalau kita sendiri nggak tahu ayatnya itu ada di mana, karena kita jarang baca Alkitab. Ayo anak-anak remaja, selalu semangat ya baca Alkitabnya. Poin yang kedua, teladan dalam perilaku baik. Lewat sikap dan perbuatan kita yang baik, kita harus juga mencerminkan karakter yang baik. Lewat berkata dengan sopan, bertingkah laku baik atau jujur, supaya pribadi kita hidup kita ini bisa jadi contoh teladan bagi orang lain. Terus poin yang ketiga itu bersaksi menceritakan kebaikan Tuhan. Nah, sudah banyak pertolongan yang kita rasakan. Waktu sakit disembuhkan, waktu ujian ditolong, itu semua harus disaksikan, harus diceritakan ke semua orang supaya nama Tuhan dimuliakan. Jadi jangan malu-malu ya untuk selalu bersaksi. Nah, itu adalah poin-poin yang bisa kita lakukan untuk memberitakan Injil. Nah, kakak yakin kalian pasti bisa untuk melakukannya. Oke remaja, itu pesan hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.